Kelurahan Donggala di Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo ini makin dikenal wilayah dengan ikon sarang burung walet. Betapa tidak, dari waktu ke waktu semakin banyak warga di sini yang menjadi pembudidaya sarang burung walet. Harga jual di pasaran yang begitu mahal menjadi motivasi mereka. Apalagi kabarnya permintaan akan sarang burung walet ini begitu besar. Tidak hanya dari dalam negeri, bahkan hingga di luar negeri. Sehingga ini menjadi salah satu usaha yang cukup menggiurkan. Permisi Pak Rudin. Ya Pak. Saya dapat informasi ya. Bapak adalah salah satu pembudidaya sarang walet di kampung ini. Iya, Pak, alhamdulillah ya? Ya benar. Kalau begitu boleh saya lihat Pak contoh budidayanya di mana Pak? Oh bisa. Ada kebetulan sini ada beberapa gedung. Mungkin kita bisa lihat di gedung yang sudah lama dan yang barusan kita on bulan kemarin ada. Oke. Di depan sana. Ya. Di depan sana. Ya. Bisa Pak ya saya lihat silakan, di mari. rumah Bapak ya itu ya? Ya, Oke. mari. Baik. Rudin Anwar usianya 34 tahun. Sebelum menjadi pembudidaya sarang burung walet, ia ternyata sudah beberapa kali berpindah kerja. Pernah bekerja di bengkel kendaraan, serta 9 tahun di salah satu perusahaan pembiayaan di Gorontalo. Bahkan boleh dikata di puncak karirnya, ketika ia dipercaya sebagai kepala cabang perusahaan pembiayaan, justru pekerjaan itu ia tinggalkan. Yang baru bisa. Ya kebetulan masih di rumah masih sementara bongkar, bisa lihat sini. Tapi ada juga bisa lihat samping sini ada gedung baru kan, ada pintu yang di depan sini. Kita lihat saja yang gedung baru. Ya mari. Ini menuju ke bangunan sarang walet. Iya, iya. Ia mengungkapkan lebih ingin berkecimpung sebagai pembudidaya sarang burung walet. Alasannya, usaha ini memang terlihat sederhana, tidak terlalu menguras tenaga, tetapi harus juga berkonsentrasi untuk mengawasinya agar supaya hasil yang diperoleh memuaskan. Terus yang RBW ini barusan on 1 bulan kemarin. Jadi ini sarang yang memang sengaja dibangun Pak Rudin Ya. Untuk budidaya walet ya? Iya. Ini maksudnya apa Pak Rudin? Ada pipa-pipa ya ini ya? Oh ini untuk mencari kelembaban, jadi kita perlu angin yang bisa masuk ke dalam gedung. Mencari kelembapan agar dinding ini Bisa maksimal lembab Iya, ya, iya. cocok untuk walet. bersarang. Oke. Nah sebelum misalnya kita
saya ataupun pemirsa yang terinspirasi untuk membuat bangunan sarang walet, Iya. apa saja yang harus diperhatikan Pak? Mungkin lokasi ataupun ini apakah burung ini ada di semua tempat di Gorontalo, begitu Pak Rudi? Menurut pengalaman kami, tim yang biasanya kalau seseorang ingin menjadi petani walet, bukan hanya menyiapkan modal saja, kita Harus dicermati begitu. cermati. Karena di Gorontalo ini ada beberapa titik yang tidak kena lintasan. Burung waletnya ada, tapi tidak kena lintasan. Jadi proses untuk pengembangan budidaya itu agak lambat. Jadi kalau di Gorontalo sendiri Pak Rudin bisa jelaskan lintasannya di mana saja? Ya, kalau pengalaman saya dari Suwawa, Ya. wilayah Tolinggula, itu yang memang maksimal wilayah Gorut dan juga kota. Tapi kalau wilayah Batu Pantai ya mungkin hanya seputaran sini, masih masuk kota sini. Tapi setelah itu masuk Lobuto apa semua itu, kampung yang di sebelah ya itu lintasan jauh. Artinya memang paling ideal membangun bangunan sarang walet itu di jalur-jalur yang Jalur dilintasi lintasan. oleh Makanya kita kalau membuat RBW, kita harus turun dulu, cek lintasan. Mengetahui lintasannya dari mana? Ya, dari ada bunyi cek lokasi yang memang harus kita bunyikan di tempat itu. Ketika kita bunyikan, burung datang. Datang dari arah mana? Apakah kecepatan dia datang, apa 1 menit atau 1 jam? Kita bisa lihat dari situ. Berarti ada koloni yang ada di dekat-dekat dari perencanaan RBW itu. Kalau memang lintasannya berapa lama waktu mereka akan datang setelah bunyi? Ya paling lama 2 menit. Paling lama itu Paling 2 menit. ya Itu artinya lintasan yang lintasan yang bisa kita bangun RBW. Dan kita bisa lihat burung ini jumlahnya berapa. Iya. Yang dia bisa respon dengan suara cek lokasi. Ketika akan terjadi RBW di situ ya mungkin hanya burung itu saja yang bisa datang. Tapi butuh proses lambat. Tapi tetap pasti akan ada. Cuma Artinya prosesnya. kalau membangun RBW dan bangunan Ya. sarang walet itu tidak di jalur lintasan ya tidak akan menghasilkan begitu Pak Rudi? Tetap akan menghasilkan, cuman prosesnya itu beda dengan posisi yang dalam posisi lintasan. Karena di sini kita ciptakan bunyi panggil, suara panggil itu. Ketika suara panggil berbunyi ya mungkin jarak berapa kilo kan. Ketika tidak ada dilintasi suara itu makanya tidak berguna gedung. Kalau bilang mana burung walet tidak sampai mendengar suara panggil. Selain itu Pak, yang bisa harus dicermati selain lokasi adalah lintasan, apalagi sebelum kita, ini kan investasinya cukup besar gitu Iya, kan Pak. iya. Jangan sampai terinspirasi namun ternyata tidak Iya. tidak berpeluang untuk menghasilkan keuntungan Iya. gitu. Tapi kalau intinya Pak, kalau kita berusaha, rezeki sudah Allah yang menentukan. Tapi kita harus berikhtiar, kita harus melihat kondisi lapangan. Ketika kita akan merencanakan sesuatu, kita lihat dulu. Dan kita harus tahu bagaimana cara budidaya walet. Kita harus cari tahu walet itu seperti apa, dia suka di tempat-tempat seperti apa. Kita tidak bisanya mengandalkan punya duit bikin. Kalau memang mau jadi petani walet, ya berusaha tahu jenis walet ini yang ada di sini, bagaimana yang terjadi dalam pengembangan budidaya walet. Ya, masing-masing kita harus cari tahu. Makanya kita harus sharing ke orang-orang yang sudah pada buat RBW yang sudah lama. Ya. Karena di situ pengalaman prosesnya itu dia yang merasakan awal. Artinya kita sebagai pengusaha atau petani Ya. sarang burung walet harus bisa membagi informasi begitu Pak Iya, Rudi? kebetulan juga kita di sini tim sahabat walet kita buka di grup WA dan juga di Facebook. Itu kita berbagi ilmu. Wadah untuk ya berbagi ilmu petani walet yang kita dapat dari daerah Kalimantan, dari seluruh wilayah Indonesia kita sharing. Di dalam hal ini tidak ada yang merasa pintar. Kalau ingin mencari tahu lebih detail seperti apa perkembangan budidaya walet, kita harus ikut di dalam grup-grup petani walet. Kalau kita diam, ya mungkin perkembangan kita tidak tahu. Pak Rudin, kalau saya mau lihat ke dalam bisa nggak di bangunan ini? Ya bisa.
kebetulan juga ada saudara satu yang tergabung dalam tim sahabat walet. Mungkin sementara aktivitas di dalam? Ya, sementara manen sedikit-sedikit. Oh, ada sedang ya, oh, jadi ya. kita bisa lihat. Wah, pas kalau gitu. Ya, Saya lihat mari. boleh Pak ya? Ya, silakan. Usaha budidaya sarang burung walet ini tidak ia kerjakan sendiri. Rudin menjalankannya bersama beberapa adiknya. Bahkan ia pun mengakui yang memulai usaha ini hingga terbilang sukses sampai kini, yaitu orang tuanya sendiri atau bapaknya Haji Hasan Syarain bersama ibunya. Pak Budi, bisa juga saya tunjukkan di dalam sini. Kebetulan ini ruang kontrol. Oh, begitu. Ya, di sini kita kontrol bunyi nginap, bunyi panggil, bunyi tarik di dalam Di sini ya, kontrolnya. Oke. Ya. Boleh Pak? Mari. Ya, untuk kontrol volume yang terjadi di dalam. Ini yang sebelah sini, ini suara nginap yang bunyinya 1 kali 24 jam. Oke. Nah, ini kita- formatnya MP3 semua Pak? Ya, kita bikin stereo, sistem AB, dan di sini suara tarik, dan ini suara basoka. Suara apa Pak? Basoka. Fungsinya? Fungsinya suara basoka kita bikin suara yang bisa melempar jarak 2 kilo, tapi di seputaran area RBW tidak ribut, cuman kapasitas tembakan bunyi sampai 2 kilo. Maksimal sampai 2 km radiusnya. Ya. Kalau ini bunyi suara panggil. Yang sedang Iya. kita dengar ini ya. Ya, dia on setengah 6 pagi, off setengah 8 malam. Ini fungsinya kita pakai 4 flash. Bisa juga kita pakai 2 flash. Ya, kita bisa pakai suara tarik, suara panggil sekalian di sini. Artinya ini seperangkat alat yang harus juga dibutuhkan bagi masyarakat atau pemirsa yang ingin membudidayakan sarang walet selain bangunan. Iya, ini satu jenis alat yang harus kita pasang di dalam gedung, karena satu gedung membutuhkan suara. Nah, ini variasi suara dari SP, ST, SI ini sudah ada di sini. Bisa dijelaskan satu Pak cara kerjanya seperti apa nanti ini dari awal lalu sehingga bisa kita bunyikan? Oh, dari awal kita pasang ini dulu, Twitter kontrol. Itu Twitter control. Ya, Oke. Twitter kontrol. Ini. Setelah itu kita jumper ke ampli. Ini kita biasa pakai ampli kilo. Nah, di sini kita bisa pakai untuk suara nginap, bisa juga suara panggil. Tapi kalau untuk gedung sebesar ini, kita membutuhkan suara yang maksimal. Jadi di sini kita pakai suara nginap 2 versi, dan suara tarik 1 flash, dan suara panggil 1 flash. Ini 2 Karena flash. ukuran gedung yang cukup besar Ya, gitu. ya, kita harus menciptakan bunyi suara koloni. Suara koloni. Ya, yang terjadi di dalam. Jadi ini sarang walet yang setelah dipanen seperti ini bentuknya. Iya. Bisa dijelaskan ini Pak Rudin apa Ya. saja ini? Karena tadi Pak Rudin sempat jelaskan ada beberapa jenis sarang ya. Ini kebetulan sarang yang terjadi di pansirip sudut. Ini yang Iya. jenis sarang sudut. Ya, Oh. ini kalau per kilonya 11,5 juta untuk posisi bulan ini. Harganya saat ini 11.500.000 Ya, 1 untuk kilogram. posisi sarang walet yang bentuknya seperti ini sudut. Untuk 1 kilo dapat berapa Pak? Berapa buah sarang yang Ini bisa 100 buah sampai 105. 100 Nah, sampai yang penting 150. sudah 2 jari ke atas. 2 jari apanya Pak patokannya? Ini kalau kita ukur jari seperti ini kan, Oh lebar sarangnya. Oke. 2 jari ke atas. Nah kalau itu jenis apa Pak tadi yang bawa pegang? Ini, Yang tadi yang ini, ya? ini biasanya sarang mangkok. Ini bentuk sarang mangkok. Bisa Iya. saya pegang Pak ya? Ya. Oh seperti ini ya. Nah, ini belum 3 jari, masih 2 jari. Ini. Ada perbedaan harga itu Pak 2 dan 3 lebar. Ya, untuk pengepul sini yang biasa pengepul datang dari luar, dia sortir untuk grade ini dia bisa bayar kalau posisi 2 jari ke atas per kilonya 14.300.000. 14.300 Untuk bulan dengan ini. lebar 2 jari ke atas. Itu masuk kategori 2 jari ke atas. 100 penggal ini bisa 1 kilo. Bisa dijelaskan dulu Pak, ini sarangnya terbuat dari apanya sih Pak? Ini saya lihat
seperti nilon-nilon halus seperti Nah, inilah yang dimaksud dengan kelenjar glendula. ini kelenjar glendula itu. Yang ada di burung walet. Ini dibuat oleh burung betina, Iya. ya, burung betina. Pak Rudin, ini koordinasi dengan pemerintah juga seperti apa? Apakah memang saat membangun Pak Rudin juga membutuhkan izin terlebih dahulu untuk bangunan ataupun izin usaha yang harus disediakan terlebih dahulu? Ya, pada umumnya masyarakat langsung bangun, tapi kalau sudah untuk gedung sebesar ini kita harus urus BMB. Harus izin Iya. membangunnya dulu. Dan untuk usahanya sendiri, Ya, sejauh ini pemerintah masih belum campur tangan di dalam hal ini. Yang penting bangunannya sudah dilaporkan, izinnya sudah ada. bangunannya Masih, sudah ya, dilaporkan. belum ada perda yang mengatur tentang budidaya walet yang ada di Gorontalo. Sarang burung walet Rudin Anwar dan keluarganya dibangun di sekitar tempat tinggal mereka di Kelurahan Donggala. Sisi-sisi dari lahan yang masih kosong di sekitar rumah dimanfaatkan untuk membuat sarang burung walet. Memang bukan uang yang sedikit untuk membuatnya. Puluhan bahkan ratusan juta rupiah keluarga ini investasikan untuk membangun sarang burung walet hingga hasilnya mereka nikmati sampai saat ini. Seperti bangunan baru yang cukup besar berukuran sekitar 12 meter x 15 meter ini. Uang yang harus dikeluarkan hingga 600 juta rupiah lebih. Entah sudah berapa banyak jumlah sarang burung walet di gedung besar ini. Tetapi menurut untuk ukuran gedung sekitar 9 meter x 4,5 meter saja, jumlah burung walet bisa mencapai 3.000 ekor, di mana dalam sekali panen bisa mendapatkan sekitar 15 kg hasil sarang burung walet. Sarang ini terbentuk alami, tidak ada campur tangan pembudidayanya. Sarang inilah yang dihargai sangat mahal. 1 kilogramnya dengan kondisi yang sudah bersih dan berkualitas baik, tidak mengalami retak, dihargai 14 juta rupiah, bahkan pernah dihargai hingga 23 juta rupiah. Membuat pembudidaya pun memperoleh pendapatan yang melimpah. Harganya mahal karena kabarnya sangat berkhasiat bagi kesehatan manusia. Burung walet akan masuk pada bagian atas dari bangunan. Pada sisi bangunan dibuat banyak lubang berbahan pipa plastik yang berfungsi untuk sirkulasi udara. Menurut Rudin, agar burung betah dalam bangunan, suhu ruangan tempat bersarangnya sekitar 29 derajat Celcius, sedikit berlembab, serta lampu penerangan secukupnya. Tidak hanya membuat tempat walet bersarang, kini Rudin dan keluarganya juga memanfaatkan peluang dengan menjual peralatan penunjang budidaya sarang burung walet. Seperti peralatan audio yang berfungsi menghasilkan bunyi suara layaknya burung walet untuk memancing burung mahal ini masuk ke dalam bangunan. Ia juga ternyata sering berbagi pengetahuan dengan orang lain soal bagaimana cara menjadi pembudidaya sarang burung walet yang berhasil. Hingga orang kerap menyebutnya konsultan sarang burung walet. Baginya, berbagi ilmu bukan masalah. Jika yang lain sukses, bukan pula mereka menjadi saingan. Karena ia percaya rezeki masing-masing sudah diatur sang pemberi rezeki.
Alhamdulillah saya salut dengan Pak Rudin yang telah berhasil dengan budidaya walet. Bagaimana kita lihat juga telah berhasil membeli, sudah berkembang usahanya. Ya insya Allah saya berdoa dapat rezeki yang mungkin akan mengikuti jejak daripada Pak Rudin. Alangkah beruntungnya kami bisa menikmati sarang burung walet dijamin asli baru dipanen pemiliknya. Kami mencampurnya dengan minuman kopi, ada juga yang mencampurnya dengan air putih biasa. Pak Rudin menuturkan biasanya di negara Cina yang warganya banyak mengkonsumsi sarang burung walet, mencampurnya dengan sup atau makanan berkuah. Mereka yakin khasiatnya sangat luar biasa. Maka sarang burung walet banyak dicari sampai ke bumi Nusantara.